Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas kami, yaitu tentang investasi dalam mata kuliah Tafsir Hukum Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sifaul Hisan, SEI MSI. Sebelum memasuki kepada pembahasan, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Arfan Fahmi, NIM 22210200239. Prodi Hukum Ekonomi saya 2. Saya Eko Wahyudi, NIM 2221020 213 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2. Saya Krisna Wijaya dengan NIM 2221020 224 Prodi S2. Pak Mamat menunjukkan selamat menyajikan. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. dengan Mas Alfan Fahmi. Iya benar Pak. Ini yang kemarin yang mau lihat sawah itu Mas. Oh iya ya. Jangan masuk dulu Pak. Terima kasih Mas, bisa langsung ke lokasi aja Mas. Iya ya. Ayo kalau melihat sawahnya. Iya Mas, ayo. Saya ini mau investasi sawah Mas. Yang bagus itu di mana sawahnya? Nah, yang sana itu Mas, saya jual harga 300 juta setengah hektar, dan yang sana ini 1 hektar saya jual 700 juta karena juga kan dekat jalan. Mungkin nanti suatu saat nanti kan harga ini bisa lebih tinggi, bisa jadi bisa dibuat perumahan atau kayak pabrik-pabrik begitu Mas. Kalau yang ini Mas, berapa ini Mas? Yang ini sudah dijual Mas. Jadi yang dijual cuma 2 sawah, yang sana sama ini. Jadi saya ini jual sawah Mas, dari saya punya sawah dari dulu, sekarang ada di Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam. Ada apa nih nak? Oh iya Pak, monggo. ini lagi bahas mau beli sawah saya Pak. Saya duduk ya nak. Iya Pak, ini mau buat investasi. Nah ini seorang investor ini Pak. Ini sawahnya banyak nih Pak di sini Pak. Ini semua yang ada di sini, ada di belakangnya sampean ini punyanya Mas Alfan Mas ya. Karena investasi itu baik Pak, bagus juga Pak. Disarankan juga Pak. Karena saya ini juga lihat-lihat Pak, dalam surat Yusuf ya Pak, ayat 46 sampai 49 itu begini Pak. Dan Yusuf itu menyuruh atau memberi solusi kepada umatnya atau yang ada di masyarakat Mesir terdahulu, menyuruh untuk berinvestasi seperti halnya itu, yaitu sawah yang tidak dipakai itu ditanamin tanaman Pak, supaya suatu saat itu ketika tanaman dijual itu Pak, nah itu hasilnya itu bisa dipakai pada saat kemudian hari Pak, begitu Pak. Dan saya juga ini berinvestasi tanah, yang mana saya dulu ini belinya harga murah dan sekarang bisa laku ratusan juta. Dan itu juga bisa dikatakan investasi karena pada saat ini saya memiliki kebutuhan yang lebih besar. Oh, berarti saya itu di rumah itu disebut juga investasi ya. Nah, kenapa? Kan saya di rumah ada banyak sapi. Terus kalau udah harga itu udah naik, udah mahal, saya itu jual sudah sapi itu. Oh iya Pak, itu juga investasi itu bagus Pak, sampean Pak. Bisa juga untuk membeli sawah juga Pak. Jadi sampean ini punya investasi sawah dan sapi di rumah. Jadi enak Pak. Dan bisa juga sawahnya itu ditanami buah-buahan. Buah-buahan, entah itu cabai atau tomat gitu, buah-buahan semangka, itu bagus Pak. Bisa kalau mau beli ini kepada Mas Alfan ini. Sawahnya udah laku semua Mas. Belum. Masih ada yang di sana lumayan jauh sih Pak dari sini. Tapi juga saya jual. Gimana kalau lihat-lihat? Ya. Iya Pak. Jadi
Jadi saya sekarang ini masih nanam padi, mungkin setelah panen bisa sudah haknya Mas Eko. Berarti ini mau dibeli sampean. Iya, yang sini. Kalau yang sini sama yang sana itu enggak saya beli, soalnya enggak ada uang saya. Ya saya lihat-lihat dulu ya. Ya. Monggo. Jadi investasi itu adalah sebuah cara yang mana kita menaruh modal atau dana di suatu aset itu di suatu saat nanti itu akan bertambah, yang mana kita bisa memanfaatkannya di suatu saat nanti ketika sudah butuh. Di mana investasi itu juga dijelaskan di dalam Quran. Al-Quran surat Yusuf. Dalam surat Yusuf ayat 46 sampai 49, yaitu bahwasanya seorang raja bermimpi pada saat itu, lalu ditakwilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam bahwasanya bagaimana cara kita untuk melakukan ketahanan pangan, yaitu dengan cara apa? Dengan cara investasi. Yaitu Nabi Yusuf pada saat itu menganjurkan kepada umatnya atau kepada kaumnya pada saat itu di tempat itu untuk melakukan investasi, yaitu dengan cara entah itu dengan menanam sebuah buah-buahan atau biji-bijian, yaitu untuk mengharapkan keuntungan tersebut, yaitu ketika melakukan hal tersebut kita bisa memanennya di kemudian hari. Nah, ketika suatu saat mengalami atau datang sebuah masa, yaitu masa paceklik atau masa kesusahan, kita bisa memanfaatkan hasil panen tersebut. Nah, begitulah pentingnya Manfaat investasi adalah ketika datang musim paceklik, kita itu dapat memanfaatkan investasi tersebut seperti menyisihkan hasil panen atau seperti halnya sapi yang sudah saya jelaskan di awal video tersebut. Oke guys, mungkin itu saja video dari kami. mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian video. Mohon maaf. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.